Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kalau pada saat kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, ini suatu anugerah, suatu kemenangan buat kita sekalian. Sebelum kita akan mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan, atas pemeliharaanmu sepanjang hari hingga saat ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada ini Tuhan, ini suatu anugerah buat kami Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu rahmat baik buat kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan sungguh kasih-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang luar biasa terhadap kami Tuhan, pemeliharaanmu yang sungguh Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Saat ini kami akan menyerahkan ibadah raya Nisbinya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ke saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan hentar sampai tempat ini dengan selamat, untuk siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah saat ini, melawat setiap kami Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas kami. Sekali lagi Tuhan, berdaulatlah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus.
bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus telah Kau curahkan atas kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin sekali bermuliaan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Karena anggur baru telah dicurahkan atas kita sekalian. Haleluya. Kau
kasih Tuhan. Terima kasih. Saat aku dalam kesesakan Tuhan, tiada satu sanggup yang menolong, tetapi hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Saat aku dalam kesesakan, ya Tuhan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku.
yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu di tengah kesulitan, tantangan dalam hidup ini, kami tidak takut, karena kami punya Bapa yang baik, yang berjanji menyertai kami, menguatkan kami, menopang kami, bahkan memberikan kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat Tuhan datang di rumah Tuhan, telah kami sampaikan pujian kami. Biarlah pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, dengan juga urapi hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang siap kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, gagal mengalami janji Tuhan. Sekali lagi, gagal mengalami janji Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita sebagai umat Tuhan pasti rindu dalam hidup ini kita boleh mengalami janji Tuhan. Mengapa? Karena janji Tuhan itu begitu indah. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, ada begitu banyak janji yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan buat setiap umat-umatnya. Ya. Nah, tentu setiap kita rindu untuk janji Tuhan yang indah itu boleh terjadi, boleh kita alami dalam hidup kita. Tuhan pun juga rindu supaya setiap kita sebagai umat-umatnya boleh mengalami janji Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak semua umat Tuhan bisa meraih janji Tuhan, bisa mengalami janji Tuhan. Tidak semua umat Tuhan bisa mengalami janji Tuhan. Ya, nah karena itu judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah gagal mengalami atau meraih janji Tuhan. Kita akan buka dari kitab 1 Korintus pada pasal yang ke-10 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Ini contoh yang paling sangat jelas siapa yang gagal meraih atau mengalami janji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang pertama mulai. Perikop di atas berjudul Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita, yaitu bangsa Israel, semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut di bawah perlindungan tiang awan. Mereka sudah melintasi laut saat Tuhan membuat mujizat, itu laut dikeringkan itu saudara ya. 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mengapa dikatakan bagian yang terbesar? Karena yang bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, menggapai meraih janji Tuhan, yang keluar dari Mesir itu cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Itulah sebabnya dikatakan bagian yang terbesar. Ya. Jadi yang lain semuanya mati, ditewaskan di padang gurun. Nah, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ternyata ditewaskan oleh Tuhan, dibinasakan ya oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar karena mereka sudah menginginkan dan melakukan hal-hal yang jahat. Apa saja yang mereka lakukan? 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Oh, ternyata Israel menyembah berhala, yang membuat patung anak lembu emas.
Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka, menimpa Israel yang keluar dari Mesir, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Sekali lagi, ini beberapa kali diulang kata, semua ini dituliskan untuk menjadi contoh, untuk memperingatkan kita. Dikasih warning, ya, kisah Israel. Ini contoh yang paling jelas, ya. Israel ini umat pilihan, ya. Namun ternyata mereka gagal untuk meraih janji Tuhan. Dan yang gagal itu Alkitab mencatat bagian terbesar. Bagaimana tidak? Sekian ratus ribu orang yang keluar, ya, itu yang bisa masuk tanah Kanaan cuma 2 orang. Ditambah anak-anak mereka, maksudnya generasi berikutnya. Tapi orang Israel yang keluar dari Mesir, yang melihat hal-hal yang luar biasa, 10 tulah, itu kan hal yang luar biasa. Laut yang dikeringkan, ya, oleh kuasa Tuhan, ya, batu karang yang bisa mengeluarkan air, dan banyak mujizat-mujizat yang lain. Mereka semua tidak berhasil masuk tanah Kanaan, tanah berjanji. Gagal, ya. Dituliskan jadi contoh. Apa sebabnya orang Israel gagal masuk tanah Kanaan, gagal meraih janji Tuhan? Ternyata kalau kita baca di 1 Korintus 10 tadi, karena mereka sudah melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bahkan yang paling sering itu bersungut-sungut. Ya, jadi ternyata dosa membuat Israel gagal untuk meraih janji Tuhan. Namun kalau dicermati lebih mendalam, ternyata akar atau penyebab utama Israel gagal meraih janji Tuhan adalah karena ketidakpercayaan mereka. Mari kita lihat satu ayat, ya. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ibrani 3 ayat 16 mulai. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Itulah Israel yang keluar dari Mesir. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Nah ini kan, berbuat dosa, maka akhirnya dibinasakan, mati di padang gurun, di perjalanan. Dan siapakah yang telah ia sumpai bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Perhatikan ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk, tidak dapat menggapai atau meraih janji Tuhan oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi ternyata akar penyebab utama Israel gagal meraih janji Tuhan adalah ketidakpercayaan mereka. Ya, dan akibat ketidakpercayaan itu maka mereka melakukan berbagai macam perbuatan dosa, menyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Itu hasilnya, buahnya. Ya, karena tidak percaya, maka buahnya, hasilnya yaitu dosa-dosa yang tadi sudah kita belajar bersama. Ya, nah karena itu, saudara, tentu kalau kita umat Tuhan
merindukan ya untuk boleh menggapai atau meraih janji Tuhan, kita belajar ya dari kisah Israel yang keluar dari Mesir, dituliskan sebagai contoh untuk memperingatkan kita supaya kita waspada, supaya jangan sampai kita gagal meraih janji Tuhan. Nah, bicara tentang ketidakpercayaan, berarti ini bicara tentang iman. Ya, iman memang merupakan kunci yang penting di dalam kekristenan. Satu ayat berkata, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jadi kalau tidak punya iman, tidak mungkin seorang akan berkenan kepada Allah, tidak mungkin. Ya, harus memiliki iman baru seseorang bisa berkenan kepada Allah. Betapa pentingnya iman di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, iman itu timbul dari mendengar firman. Roma 10 ayat 17. Ayat ini sudah tidak asing buat kita ya. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Tetapi perlu kita perhatikan, iman tidak timbul secara otomatis. Begitu mendengar firman langsung timbul iman. Enggak. Memang ya, ayat itu berkata Roma 10, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Betul. Tetapi ketika mendengar firman Tuhan, tidak secara otomatis umat Tuhan itu langsung imannya dikuatkan, imannya bangkit. Enggak. Ternyata enggak. Itulah sebabnya mengapa ya, ada umat-umat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan itu ratusan kali, ribuan kali dengar firman. Ya kan, kalau sudah jadi Kristen sekian lama kan berarti dengar firman kan sering so. Apalagi sekarang dengan mudah bisa lihat YouTube. Nah di YouTube kan ada banyak firman Tuhan. Satu hari kita bisa mendengar firman Tuhan mungkin lebih dari 10 atau 15 kali. Ya, tinggal kita buka saat kita senggang, kita buka ya di YouTube firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak sering dengar firman, tapi kok aneh? Imannya tidak bangkit, imannya tidak bertumbuh, imannya tidak dewasa. Padahal tadi Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ternyata ketika mendengar firman Tuhan, tidak otomatis seorang umat Tuhan itu imannya langsung bangkit. Enggak. Enggak otomatis langsung umat Tuhan imannya jadi dikuatkan. Enggak. Ya, nah sekarang kita akan belajar sikap hati yang bagaimana yang perlu dimiliki setelah mendengar firman Tuhan supaya iman umat Tuhan itu bisa dikuatkan, iman umat Tuhan bisa dibangkitkan, iman umat Tuhan bisa semakin bertumbuh. Punya sikap hati yang bagaimana setelah mendengar firman Tuhan, supaya jangan sampai cuma sekedar dengar puluhan, ratusan, ribuan kali dengar, tapi imannya tidak pernah bangkit, tidak pernah kuat, tidak pernah bertumbuh. Ya, ayo kita akan lihat. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Kalau Bapak baca di Matius, Markus, Lukas, itu perumpamaan tentang penabur. Ya, penabur, ada seorang penabur yang menaburkan benih. Tuhan Yesus berikan perumpamaan gitu ya. Nah, benih itu yang ditaburkan ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri, namun ada yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu tumbuh sebentar aja tapi layu dan mati karena tanahnya berbatu-batu keras. Benih yang tumbuh di tanah bersemak duri tidak bisa tumbuh dengan baik, dihimpit oleh duri dari semak itu, mati. Benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan, diambil oleh burung, habis tidak bisa bertumbuh. Hanya satu yang bisa bertumbuh, benih yang ditabur dan jatuh di tanah yang baik. Lalu Tuhan mengartikan perumpamaan ini, benih itu bicara tentang firman. Firman yang ditaburkan, firman yang disampaikan, firman yang didengar, itu bicara tentang benih.
baru bisa bertumbuh kalau jatuh di tanah yang baik. Ya. Nah sekarang kita akan belajar ada 3 sikap yang perlu dimiliki supaya firman yang kita dengar itu boleh membuat iman kita bertumbuh. Yang pertama, kita lihat dari kitab Matius pasal 13 di ayat yang ke-23. Matius pada pasal yang ke-13 di ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik, firman yang ditaburkan itu ya, ialah orang yang mendengar firman itu. Jadi dengar firman dan mengerti. Sekali lagi, dengar firman lalu mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbuah ini maksudnya bertumbuh, imannya bertumbuh. Ya, dikatakan mendengar dan mengerti. Yang pertama, sikap hati atau sikap yang perlu dimiliki oleh seorang umat Tuhan ketika mendengar firman Tuhan. Yang pertama adalah bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dan mengerti, menangkap, memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada banyak umat Tuhan kadang-kadang cuma sekedar dengar. Kalau ditanya pulang dari ibadah, tadi kamu dengar firman Tuhan tentang apa? Waduh, nggak tahu. Ya, bingung. Ayatnya banyak, ya. Habis itu khotbahnya lama. Ditanya firman Tuhan tentang apa? Nggak tahu, nggak ada yang nyantol. Rupanya ini cuma sekedar lewat sambil lalu saja, saudara ya. Karena dengarnya sambil lalu, dengarnya asal-asalan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini tidak demikian. Ya, antusias kalau dengar firman Tuhan. Karena itu saya mengajak terus kita belajar firman supaya kita semakin bertumbuh. Ya, jadi dengar firmannya bukan sekedar dengar, bukan asal dengar, tetapi mendengar dan mengerti. Maksudnya berusaha untuk memahami, berusaha untuk menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dari firman yang kita dengar. Ya, mari kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dari kita. Setiap kali dengar firman, jangan hanya cuma sekedar dengar, tapi tangkap dan pahami apa yang Tuhan mau dari saya, dari hidup saya. Bagian apa dari hidup saya yang mungkin perlu diubah, perlu diperbaiki. Karena dikatakan segala tulisan yang dilakukan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi akhirnya kita mengoreksi, dikatakan firman Tuhan itu kan seperti cermin. Nah, kalau bicara cermin, ketika kita bercermin di depan kaca, maka kita bisa tahu, oh, ada kekurangan. Ya, apalagi ibu-ibu, wah, kekurangan mungkin waktu masang alis kurang pas, alisnya nggak lurus, nggak simetris, yang satu agak ke atas, yang satu agak ke bawah. Wah, ini diperbaiki. Lihat di cermin bisa tahu. Waktu pakai lipstik ternyata bablas, listriknya nggak cuma di bibir, bablas sampai ke tepi-tepi bagian bibir lebih. Ya, diperbaiki. Ini cermin, firman Tuhan digambarkan seperti cermin itu. Nah, ketika kita dengar firman, kita bercermin untuk diri kita. Ya, apa yang Tuhan mau dari saya, dari hidup saya, yang perlu diperbaiki, yang perlu diubah apa? Ya, kalau kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau, maka ini akan membuat iman kita bertumbuh. Oke, yang kedua sekarang, sikap yang perlu dimiliki yang kedua. Kita buka dari kitab Injil Markus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-20. Markus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah
ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus mencatat, ya, yang berbuah orang yang dengar firman lalu menyambut firman itu. Menyambut ini berarti menerima, karena ada umat Tuhan yang kalau dengar firman dia tidak bisa menerima firman. Ada, firman Tuhan ketika mungkin agak keras, wah, ini pendetanya sentimen ini, ya, firman Tuhan sengaja mengenai saya, hatinya menolak firman. Aku nggak mau terima firman. Bahkan mungkin berkata, firman ini bukan buat aku, firman Tuhan ini buat si A, si B, si C, tapi bukan buat saya. Ya, disenggol orang yang di sebelahnya, mungkin istri, suaminya, atau siapa yang rumah itu buat kamu, katanya itu sampai ya. Ini keliru. Firman Tuhan itu buat semua, termasuk juga buat saya. Saya menyampaikan ini bukan sudah sempurna. Saya pun sedang belajar. Ya, cuman saya tahu kebenaran lebih dulu, saya share, saya bagikan. Tapi saya juga belum sempurna, saya juga sedang belajar. Saya juga sedang bertumbuh di dalam pembelajaran firman, bertumbuh di dalam iman. Ya, jadi Tuhan mau setelah kita mendengar firman, kita sambut, kita terima firman Tuhan ini untuk diri kita, untuk saya, gitu ya, dan bukan melemparkannya untuk orang lain. Kalau kita bisa menerima firman Tuhan itu buat saya, buat diri kita pribadi, makanya akan menumbuhkan iman kita. Tapi kalau kita tidak bisa menerima firman, atau bahkan melemparkan firman buat yang lain, maka firman yang didengar ini tidak bisa menumbuhkan iman. Seberapa banyak dengar firman, tetap imannya tidak bertumbuh, karena selalu ditolak, selalu dilemparkan kepada yang lain, tidak akan bertumbuh iman. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Sikap yang pertama, tanah hati yang baik, benih firman Tuhan ditaburkan akan bertumbuh. Kalau umat Tuhan waktu dengar firman dikatakan selanjutnya mengerti, memahami, belajar untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan mau, menangkap apa yang Tuhan mau dari saya, dari hidup saya, apa yang perlu diubah, apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, firman Tuhan yang sudah didengar disambut, diterima, ya, dengan hati yang terbuka, mengoreksi kita tentunya, ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca dari Injil Lukas. Lukas pada pasal yang ke-8 di ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu. Jadi ini kembali ada kata setelah mendengar firman, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dikatakan setelah dengar firman disimpan dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Apa artinya? Yang ketiga, kalau kita rindu, ya, supaya firman Tuhan itu menumbuhkan iman kita, maka setelah dengar firman kita harus bertekun, bertahan sampai menghasilkan buah. Bertekun dalam ajaran firman Tuhan, artinya memegang teguh ajaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar, ya, ada hal-hal yang kadang-kadang berpotensi untuk membuat firman Tuhan yang sudah kita terima itu jadi tergoyahkan, ya, ajaran-ajaran baru yang menyesatkan. Ini kan umat Tuhan tidak pegang teguh firman bisa jadi goyah, imannya bisa jadi goyah. Demikian juga pergumulan penderitaan yang lalu kita belajar. Pergumulan penderitaan, kesulitan juga bisa membuat umat Tuhan itu tidak bertekun, ya, tidak memegang firman, sehingga akhirnya merasa kecewa. Aduh, percuma, ya, aku jadi anak Tuhan, jadi pengikut Tuhan, aku melayani Tuhan,
tapi ada tantangan-tantangan kesulitan dalam hidupku yang seperti ini. Kok Tuhan sepertinya tidak menolong aku, Tuhan sepertinya membiarkan aku sudah berdoa, tapi doaku sepertinya tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Lalu kecewa, lalu tidak lagi memegang teguh firman Tuhan. Nah ini tidak bertekun, ya. Nah Tuhan mau supaya kita bertekun di dalam firman, ajaran firman. Lalu lagi yang lain diberkati. Sudah diberkati, sukses, berhasil, tidak lagi memegang teguh firman karena mungkin sudah merasa nyaman, merasa hidupnya nikmat, hidupnya berhasil, sukses, lalu melupakan firman, tidak lagi pegang firman. Nah, Tuhan mau supaya kita tetap bertekun, bertahan, memegang teguh firman Tuhan. Hanya umat Tuhan yang bertekun dalam ajaran firman Tuhan, hanya umat Tuhan yang tetap memegang teguh ajaran firman Tuhan, itulah yang membuat iman seorang umat Tuhan bisa bertumbuh. Ya, meskipun ada kesukaran, tetap pegang teguh firman Tuhan. Meskipun ada ajaran-ajaran baru, tapi yang menyesatkan, tetap pegang teguh firman Tuhan. Meskipun mungkin sudah sukses, berhasil, ya, tetap pegang teguh firman Tuhan. Nah, umat Tuhan yang seperti inilah yang imannya bisa bertumbuh. Ya, jadi sudah terjawab sebenarnya mengapa Israel yang sudah melihat banyak sekali mujizat yang luar biasa, maksud saya Israel yang keluar dari Mesir itu ya, yang sudah melihat begitu banyak mujizat, yang sudah terima firman loh mereka. Lewat Musa, Tuhan ngomong sama Musa, Musa ngomong ke mereka, dan itu disampaikan, firman Tuhan itu disampaikan kepada Israel berulang kali, berulang kali. Tapi kok ternyata iman mereka tidak bertumbuh. Mereka gagal meraih janji Tuhan. Karena apa? Tadi dikatakan ketidakpercayaan mereka, sehingga mereka hanya melakukan banyak dosa, banyak kejahatan yang membuat hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, dapat murka Tuhan, dibinasakan dan tidak bisa meraih janji Tuhan. Ya, tapi saya percaya Bapak Saudara dan saya, tentu kita rindu sebagai umat Tuhan untuk bisa mendapat atau meraih janji Tuhan. Nah, karena itu mari kalau dengar firman Tuhan jangan cuma dengar sambil lalu, ya. Kita rindu supaya ketika kita mendengar firman Tuhan kita punya 3 sikap yang penting. Sikap yang pertama dikatakan tadi, bukan hanya sekedar dengar, tapi tangkap dan mengerti apa yang Tuhan mau dari saya, dari hidup saya. Yang kedua, setelah dengar firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tapi menyambut, menerima firman itu dengan hati yang terbuka. Dan yang ketiga, setelah mendengar firman Tuhan, ya, mari bertekun, bertahan, belajar pegang teguh ajaran firman Tuhan. Ya, tidak digoyahkan oleh apapun. Entah itu tantangan masalah kesulitan, entah itu ajaran-ajaran baru yang kelihatannya menarik tapi menyesatkan karena tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, ataupun mungkin keberhasilan, kesuksesan. Jangan sampai menggoyahkan kita. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Nah, kalau kita punya 3 sikap ini semua, maka saya percaya firman Tuhan yang kita dengar itu pasti akan menumbuhkan iman kita, menumbuhkan iman kita, menumbuhkan iman kita. Sehingga tadi firman Tuhan yang berkata iman timbul dari mendengar firman Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi, karena mendengarnya bukan asal mendengar. Ya, oke, kita akan baca ayat penutup dari kitab Yosua pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat ini bicara firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi diperkatakan, juga direnungkan. Itu berarti disimpan di dalam hati, bertekun dalam firman, direnungkan. Mengapa itu perlu? Lanjut kalimat berikut.
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau umat Tuhan itu bukan cuma dengar firman, tapi setelah dengar firman tadi punya sikap-sikap tadi yang sudah kita baca, ya, maka dikatakan firman Tuhan itu membuat kita kalau bertindak, kalau melangkah, kalau membuat keputusan tidak gegabah, tidak sembarangan, ya, tapi bertindaknya hati-hati. Dan standar atau patokan tindakan langkah yang diambil itu adalah dikatakan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak bertumbuh dalam pengertian akan firman Tuhan, ketika dia mengambil keputusan, ya dia ngambil menurut apa yang dia suka. Saya sukanya ini, ya saya ngambil keputusan ini. Saya senangnya ini, ya saya ngambil keputusan ini. Karena kan tidak ngerti firman, padahal sudah sering dengar firman, ya, tapi tidak bertumbuh dalam pengertian firman, tidak bertekun di dalam firman, sehingga akhirnya ya tetap tindakannya, maaf, suka-suka hati. Saya suka apa, ya itu yang saya lakukan, karena tidak bertumbuh dalam pengertian firman. Tapi kalau yang bertumbuh dalam pengertian firman, bertekun dalam firman, memegang teguh firman, merenungkan firman, ketika dia mau bertindak melangkah, hati-hati sesuai dengan firman atau tidak, itu menjadi standar, menjadi patokan yang penting. Lanjut. Nah, orang yang seperti ini dikatakan kalimat berikutnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil, beruntung ini dua hal yang kelihatannya mirip, ya, tapi tidak sama. Berhasil itu karena sesuatu yang dikerjakan, tapi kalau beruntung itu tidak melakukan sesuatu, tapi dapat sesuatu. Wah, ini hoki gitu ya namanya, beruntung. Lucky gitu ya, tulisannya kan gitu ya, lucky man, beruntung, ya, tiba-tiba saja bisa dapat undian. Loh, itu kan beruntung, ya, tidak mengerjakan apa-apa tapi tiba-tiba dapat sesuatu. Nah, ini beruntung. Nah, orang yang memegang firman, bertekun dalam firman, dikatakan dia bertindak hati-hati sesuai firman, maka kehidupannya, perjalanannya berhasil dan beruntung. Ini bicara tentang apa? Bisa meraih janji Tuhan. Bukankah meraih janji Tuhan itu satu keberhasilan, keberuntungan yang paling luar biasa dibanding yang lain? Keberhasilan dan keberuntungan umat Tuhan yang paling luar biasa adalah ketika janji Tuhan yang disiapkan buat kita itu terjadi dalam hidup kita. Ya, Abraham menjadi sebuah contoh. Memang Abraham sempat jatuh, tapi untuk akhirnya Abraham sadar, Abraham bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Ya, Abraham menjadi sebuah contoh orang yang bertekun di dalam firman. Imannya jadi kuat. Mari kita lihat ini satu ayat lagi ya, sebagai ayat yang terakhir, Roma pasal yang keempat di ayat yang ke-18 mulai. Roma 4 ayat 18 mulai. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dan ditutup dulu, nanti kita lihat ayat berikutnya. Tidak ada dasar untuk berharap. Mengapa tidak ada dasar untuk berharap? Secara manusia, kan harapan Abraham itu sesuai janji Tuhan, engkau akan punya keturunan. Katakan keturunan itu banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Nah, Abraham mikir, itu janji Tuhan, keturunannya banyak. Sampai usianya lanjut, rahim Sarah tertutup, satu aja udah ada. Nah, itulah sebabnya Abraham sempat jatuh ya, ketika Sarah nyodorkan Hagar. Saudara tentu tahu kisahnya ya. Abraham salah di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Allah berdiam diri kurang lebih 13 tahun. Tuhan tidak ngomong kepada Abraham, karena Abraham mengambil tindakan langkahnya sendiri. Tuhan tidak nyuruh ambil Hagar, nanti dengan Hagar kau punya anak. Nah,
itu anak yang aku janjikan. Enggak, Tuhan tidak pernah ngomong begitu sama Abraham. Ini maunya Abraham. Maunya Sarah. Abraham melakukan apa yang Sarah mau, bukan apa yang Tuhan mau. Tuhan kecewa, Tuhan diam, tidak ngomong 13 tahun. Tapi akhirnya Tuhan ngomong lagi. Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan Abraham. Abraham sadar, Abraham bertobat, Abraham kembali ke jalan Tuhan. Oke, kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Padahal nunggunya puluhan tahun, ya. Kurang lebih 25 tahun ini menunggu, ya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini orang yang bertekun dalam firman, ya, imannya diperkuat. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Orang yang bertumbuh dalam iman, dia bisa punya keyakinan, bahkan keyakinannya itu dikatakan penuh. Penuh itu berarti tidak ada kebimbangan. Padahal nunggunya itu lama loh, jauh. Penggenapan nunggunya itu 25 tahun. Tubuhnya sudah lemah, rahim istrinya sudah tertutup. Tapi dikatakan imannya tidak jadi lemah. Dua-dua. Apa akibatnya seorang yang punya keyakinan penuh seperti ini, ya? Dua-dua. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham sungguh-sungguh tetap percaya, dia pegang firman Tuhan, dia pegang janji Tuhan, imannya tidak menjadi lemah meskipun tubuhnya sudah lemah. Diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Janji Tuhan terjadi dalam hidup Abraham. Lanjut ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Lebih tepatnya kalau sudah ngomong secara pribadi, ditulis juga buat saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Amin. Ya, jadi kita lihat ini contoh yang luar biasa. Ya, masih sempat salah, namanya orang bisa salah. Abraham juga sempat salah, tapi Abraham akhirnya sadar, Abraham bertobat, Abraham kembali membangun iman percaya kepada Tuhan. Karena itu layak Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Ya, tapi tetap pernah salah. Jadi kalau ada orang yang berani ngomong, saya ini orang yang tidak pernah salah, wah, itu dusta, itu bohong. Karena kita berkata tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan dosa, itu tidak ada, seorang pun tidak. Cuma satu yang tidak pernah berdosa, itu Tuhan Yesus. Yang lain, semua tokoh Alkitab yang ditulis di Alkitab, semua itu pernah salah. Termasuk bapak orang percaya juga pernah salah. Tapi ya sudah, kalau salah, sadar, bertobat, kembali ke kehendak Tuhan. Nah itu yang penting, karena semua orang bisa salah. Ya kalau memang sadar, ya saya salah. Jangan terus salah terus tinggal dalam kesalahan. Jangan. Ataupun salah terus kemudian melakukan tindakan yang semakin konyol, seperti kayak Yudas Iskariot. Wah, sayang, sudah salah, dia sadar dirinya salah, dia bunuh diri. Konyol. Petrus, dia sadar dirinya salah, menyangkal Tuhan Yesus, dia menangis, dia bertobat, dia minta ampun, dia kembali ke jalan Tuhan. Tuhan pakai Petrus luar biasa, dan sejarah mencatat Petrus mati syahid, disalibkan dengan posisi terbalik. Itu sejarah, ya, jangan cari di Alkitab. Kalau dicari di Alkitab, apa itu ada yang tanya sama saya, Pak, saya baca di Alkitab kok nggak ketemu Petrus disalib terbalik. Nah itu memang nggak ada, ya. Kalau saudara baca cari di Alkitab nggak ada. Tapi sejarah mencatat Petrus itu mati dengan cara disalibkan. Dia minta disalibkan itu posisi kepalanya di bawah, karena dia merasa nggak layak disalibkan sama dengan gurunya. Dia minta waktu disalibkan itu posisinya di bawah. Seorang penakut, seorang yang banyak ngomong. Nah ini kan Petrus ini kan banyak ngomong.
Sekalipun yang lain menyangkal engkau, aku takkan menyangkal engkau. Sekalipun yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Allah ngomongnya gede so. Ya, juntrungannya orang-orang so, ya. Buktinya tidak ada menyangkal Tuhan itu sampai 3 kali. Ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Nah, tapi akhirnya ketika Tuhan menjamah, Petrus sadar, dia bertobat. Ya, sekali lagi, semua manusia bisa salah. Jadi kalau saudara melihat kesalahan seseorang, jangan kecewa. Tapi yang penting setelah salah itu bagaimana? Bertobat atau tidak? Kalau setelah salah tidak bertobat, nanti jadi seperti kayak Yudas Iskariot. Cuma nyesel, nangis, nyesel, bunuh diri. Tidak bertobat itu. Petrus sadar dirinya salah bertobat. Abraham sadar dirinya salah bertobat. Dan akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Abraham jadi bapak orang beriman. Petrus jadi sekali berkhotbah katanya sekian ribu jiwa bertobat, Tuhan pakai luar biasa. Ya, karena itu mari biarlah saat kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya sekedar kita dengar firman Tuhan, tapi kita belajar untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan mau dari kita, dari saya. Setelah mendengar firman Tuhan, sambut terima firman Tuhan. Katakan itu memang buat saya, supaya hidup saya semakin diubahkan, semakin diperbaiki. Dan setelah mendengar firman Tuhan, tetap bertekun dalam ajaran firman, tetap pegang teguh firman Tuhan. Apapun yang Tuhan sehingga terjadi, tantangan, masalah, kesulitan, diberkati, mungkin sukses, berhasil, tetap pegang teguh firman Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh. Dengan iman yang bertumbuh, kita akan bisa meraih dan menggapai janji Tuhan. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, seringku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagaimana tak yang gelap. Tanpa seribu tanya, tetap
malam ini Tuhan, kisah bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir namun gagal untuk meraih janji Tuhan, karena ternyata akar penyebab utamanya adalah ketidakpercayaan mereka, sehingga mereka banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, dosa-dosa yang membuat Tuhan tidak berkenan, dan akhirnya Tuhan menghukum dan membinasakan mereka, dan mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ini boleh menjadi peringatan buat kami, menjadi contoh buat kami, supaya kami umat-umat Tuhan jangan seperti itu. Kami rindu supaya setiap kami boleh menggapai dan meraih janji Tuhan dalam hidup kami. Tuhan pun juga rindu supaya kami umat-umat Tuhan bisa menggapai meraih janji Tuhan. Tentu kami mau buka hati kami untuk menerima firman Tuhan, menyambut firman Tuhan dengan sukacita, dan selanjutnya bertumbuh di dalam pemahaman pengertian yang lebih lagi, dan selanjutnya memegang teguh, bertekun di dalam ajaran firman Tuhan, hingga akhirnya iman kami semakin bertumbuh dan bertumbuh, dan akhirnya kami bisa menggapai janji Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang berhasil dan beruntung karena kami bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan, sehingga kami umat Tuhan terus semakin bisa bertumbuh di dalam iman, dan kami bisa meraih janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya semua umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka yang sakit. Tuhan Kau jamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bidur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin Anda sedang menghadapi masalah pergumulan, bila kiranya iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan, dan satu keyakinan Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umatmu, karena mengasihi Engkau, sumber segala berkat, akan memberkati kembali. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang, sampai berjumpa.